Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah berjualan? Apakah dari penjualan tersebut mengalami keuntungan? Lalu bagaimana tingkat keuntungan tersebut? Apakah sudah maksimum? Nah, ternyata keuntungan tersebut juga ada memiliki istilah keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum ini bukan berarti didapatkan ketika banyaknya barang yang laku. Lalu bagaimana mendapatkannya? Nah, yuk belajar matematika ekonomi. Nah, kemudian semisalnya nanti di masa depan kalian menjadi seorang pengusaha. Berapa sih tingkat produksi yang harus kalian lakukan agar biayanya minimum? Kemudian, berapa juga sih barang yang harus terjual agar keuntungannya itu maksimum? Lalu, berapa sih yang dikatakan keuntungan maksimum? Nah, tentunya akan sangat bermanfaat apabila kita dapat menganalisis semua ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, disinilah fungsi matematika ekonomi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dikatakan matematika ekonomi. Yuk kita lihat apa itu matematika ekonomi. Nah, secara sederhananya matematika ekonomi itu dapat kita katakan sebagai matematika yang diterapkan pada ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa kegunaan matematika ini sangat banyak. Banyak sekali persoalan-persoalan yang membutuhkan analisis dari matematika, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, oleh karenanya matematika ekonomi ini akan digunakan dalam berbagai ilmu seperti ekonomi makro, kemudian ekonomi mikro, kemudian metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lainnya yang membutuhkan alat analisis dalam pendekatannya. Oleh karenanya diharapkan mahasiswa yang mempelajari matematika ekonomi ini nanti dapat melihat lebih baik berbagai metode-metode dasar dan aplikasi dari ilmu matematika yang dapat kita gunakan dalam ekonomi dan bisnis. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih kita perlu belajar matematika ekonomi? Ya, tadi di awal telah dibahas ya sekilas kenapa kita perlu belajar matematika ekonomi. Nah, setidaknya ada 3 hal besar yang membuat kita perlu belajar matematika. Nah, yang pertama, berbagai macam variabel ekonomi menjadi lebih mudah dijelaskan. Nah, dalam matematika biasanya kita lebih sering menggunakan variabel X dan Y ya. Nanti dalam ilmu ekonomi kita menggunakan variabel ekonomi. Nah, variabel ekonomi maksudnya gimana? Nah, misalnya harga itu price. Jadi nanti kita akan ketemu dengan simbol P, kemudian simbol cost itu C, biaya, kemudian ada quantity Q, kemudian ada pajak tax itu T. Jadi nanti kalian akan ketemu P, C, Q, T dan sebagainya. Sama adalah variabel ekonomi. Jadi nanti variabel ekonomi itu akan menjadi lebih mudah dijelaskan dengan bantuan matematika. Nah, yang kedua, analisis dari berbagai masalah ekonomi lebih mudah dijelaskan. Dan yang ketiga, berbagai perhitungan ekonomi bisa lebih cermat dan lebih mendekati kepastian. Jadi tadi sebagaimana kita sebutkan di awal, dengan belajar matematika ekonomi nanti kita bisa menganalisis berapa sih tingkat produksi yang harus kita lakukan agar biaya itu minimum. Kemudian berapa sih maksimumnya barang itu terjual agar keuntungannya itu maksimum. Dan contoh yang lain-lainnya ya. Yang kita akan rasakan ketika kita belajar matematika ekonomi, terutama dalam menganalisis masalah ekonomi dan bisnis. Jadi keuntungannya saat kita belajar matematika ekonomi, kita akan dapat menganalisis dengan lebih baik masalah ekonomi dan bisnis, begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat manfaat dari mata kuliah ini. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan dari mata kuliah ini kita dapat melakukan analisis ekonomi. Nah, di mana pengetahuan dasar matematika itu akan digunakan untuk membantu penyusunan logika dan kemampuan analisis ekonomi secara lebih tajam. Nah, ini ya gambaran dari mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya kita lihat apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini.
Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, di sini nanti sebenarnya kalian sudah mempelajari materi ini, jadi kita semacam recalling, mengingatkan kembali konsep-konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis. Nanti apa yang dikatakan variabel, parameter, ya, konstanta, kemudian apa itu himpunan. Nah, begitu. Yang sebenarnya itu udah kalian pelajari sebelumnya di SMA atau di madrasah aliyah atau di SMK, ya. Nah, yang kedua kita akan belajar fungsi linier. Nah, selanjutnya kita akan lihat penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Nanti di sini kita bahas fungsi permintaan, kemudian ada fungsi penawaran, nah kemudian keseimbangan pasar. Selanjutnya kita bahas bagaimana nanti pengaruh keseimbangan pasar terhadap pajak, kemudian bagaimana pengaruh keseimbangan terhadap subsidi. Nah, di sini kita akan bahas nanti, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, tadi sudah saya sebutkan, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dan selanjutnya adalah aplikasi turunan dalam ekonomi dan bisnis. Nah, ini turunan juga telah kita pelajari, ya, di SMA, SMK, madrasah aliyah. Jadi nanti kita akan semacam recalling, mengingatkan kembali materi-materi turunan sekilas, kemudian kita bahas aplikasinya di dalam bidang ekonomi dan bisnis, gitu, ya. Dan selanjutnya kita bahas adalah aljabar matriks yang nantinya mungkin akan kalian gunakan untuk mata kuliah lainnya di semester selanjutnya. Ya, kemudian bagaimana sih penerapan aljabar matriks dalam bidang ekonomi, begitu, ya. Nah, selanjutnya dari materi-materi tersebut ini selanjutnya adalah rincian lebih dalamnya. Pertemuan pertama apa, begitu, ya. Kita lihat untuk pertemuan pertama kita melakukan pendahuluan dan kontrak perkuliahan serta pengenalan materi pengantar matematika ekonomi yang saat ini sedang berlangsung, ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita membahas konsep dasar matematika ekonomi dan bisnis. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga kita membahas fungsi linier. Dan pertemuan keempat sampai keenam kita itu membahas penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis yang tadi, fungsi permintaannya, fungsi penawarannya, kemudian keseimbangan pasarnya, gitu, ya. Nah, yang ketujuh nanti kita rancang sebagai responsi atau pematangan dari konsep UTS. Jadi nanti diusahakan nanti kita ada diskusi sebelum UTS, sehingga nanti pas UTS kalian tidak terlalu gagok lah istilahnya, ya. Jadi kalian semacam ada pemanasan sebelum UTS sehingga nanti diharapkan nilai UTS-nya itu lebih baik, begitu, ya. Nah, ke-8 kita tentunya akan UTS. Dan untuk yang ke-9 kita lihat setelah UTS nanti kita bahas mengenai diferensial atau turunan. Kemudian kita lihat penerapan diferensial dalam ekonomi dan bisnis. Kemudian pertemuan selanjutnya 11-12 kita bahas teori dasar aljabar matriks, ya, yang sebenarnya juga telah kalian pelajari. Dan pertemuan selanjutnya kita bahas penerapannya dalam aljabar matriks. Nah, barulah kita melakukan pematangan kembali pada saat pertemuan ke-15, ya. Kita bahas-bahas soal yang mendekati soal UAS. Jadi nantinya hasil UAS kalian tidak akan mengecewakan, ya, diharapkan demikian. Nah, inilah sekilas yang akan kita lakukan selama 1 semester, yang insya Allah ini berlangsung selama 16 pertemuan, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16, begitu, ya. Sekarang setelah berlangsung pertemuan pertama, ya, jangan lupa mulai pertemuan pertama dengan mengucapkan basmalah. Sudah, ya? Sudah ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita bahas masalah bentuk kegiatan perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, bentuk kegiatannya yaitu berupa diskusi, tanya jawab, kemudian akan ada presentasi. Karena ini perkuliahan daring, maka presentasinya dominannya adalah dari saya. Dan selanjutnya akan ada think, pair, and share. Jadi di sini nanti kita gunakan TPS ini ketika proses pematangan UTS dan UAS, ya. Jadi di sesi ini nanti kalian akan diberikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu, kemudian untuk diskusi, kemudian untuk men-share gimana sih pendapat kalian terhadap masalah yang dikemukakan, gitu, ya. Jadi ini adalah rancangan perkuliahannya. Kedepannya bagaimana, nanti kita lihat kondisi terbaiknya.
ya. Selanjutnya kita lihat untuk sesi penilaian. Nah, di sini ada beberapa komponen yang dijadikan penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi di sini saya ambil 10%. Saya masukkan kehadiran 10% dalam maksud agar kalian lebih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian keaktifan 15%. Jadi di sini nanti kita akan sering diskusi online. Jadi saya harapkan kalian nanti akan aktif dalam menyimak materi, ya. Materinya nanti akan saya sediakan, nanti kalian aktif dalam menyimaknya, kemudian dalam berdiskusi terhadap materi tersebut, begitu ya. Nah, selanjutnya tentunya akan ada tugas-tugas atau kuis. Jadi kuis ini nanti melihat kondisi kedepannya. Jadi tugas dan kuis ini 20%. Selanjutnya ada UTS dan UAS, ya. Jadi penilaian itu sejatinya adalah rangkaian dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Jadi bukan berarti nilai yang kalian peroleh itu hanya berdasarkan UTS dan UAS. Jadi jangan hanya berpikir, oh UTS saya bagus, oh UAS saya bagus, ya udahlah saya nggak usah ngerjain tugas, ya udahlah saya diam-diam aja. Nah, tidak ya. Karena apa? Karena UAS dan UTS itu cuma 45%. Nah, kalian juga dinilai sesi keaktifannya, kemudian sesi tugasnya, dimana sejatinya itu setiap pertemuan itu kalian dinilai. Rata-rata satu pertemuan itu ada 3%, ya. Pertemuan pertama 2% penilaiannya, pertemuan ketiga hingga pertemuan ke-6 itu 3%. Kemudian pada saat diskusi pematangan UTS nanti ada, itu saya ambil 7%. Jadi nanti untuk sesi diskusi silakan keluarkan pendapatnya, menurut saya begini. Nggak apa-apa salah, namanya aja diskusi ya, masih pematangan, masih persiapan. Lebih baik salah pada saat persiapan daripada pada saat UTS ya. Jadi jangan hanya menunggu hasil diskusi, ikutlah diskusi nantinya ke depannya. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau ada pertanyaan nanti mengenai ini boleh ya kita diskusikan di Sikuli. Selanjutnya kita lihat buku acuannya. Tadi saya buat di kontrak perkuliahannya itu harus ada buku ya, buku minimal filenya ya. Jadi buku wajibnya yaitu Wirawan 2017 cara mudah memahami matematika, ekonomi, dan bisnis. Jadi untuk ini yang wajib ini saya wajibkan karena saya punya filenya. Jadi nanti sebenarnya filenya mudah kalian temukan, kalian bisa mencari filenya sendiri atau nanti saya bisa kirimkan ya melewati Sikuli atau melewati ketua kelas. Kemudian juga buku yang disarankan. Jadi buku itu sebenarnya bisa banyak macam yang kalian gunakan. Ini beberapa buku yang saya rasa cukup bagus ya. Pertama itu dari Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi ya. Kemudian dari Teguh, selanjutnya bisa kalian lihat listnya di sini. Kalian bisa menggunakan buku apa saja yang berhubungan dengan matematika ekonomi selagi itu menunjang materi perkuliahan kita. Oke ya. Selanjutnya kita lihat, kita telah bahas bagaimana tata tertib perkuliahan sudah, tugas sudah, ujian sudah, berarti sudah kita rumuskan. Ini dirumuskan bersama ya. Saya usulkan, bukan berarti saya merumuskannya, tapi kita diskusikan. Oh Bu, menurut saya bagusnya begini. Boleh ya. Selagi ini masih diskusi, silakan didiskusikan sebelum pertemuan pertama berakhir. Kalau pertemuan pertama berakhir, berarti kita telah sepakat terhadap tata tertib perkuliahan kita. Oke ya? Kita lanjutkan. Latihan dasar matematika. Nah, kok pertemuan pertama udah latihan, Bu? Nah, ini latihan dasar ini semacam recalling mengenai konsep-konsep matematika yang sekiranya akan menunjang perkuliahan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita lihat ya, ini masih dasar, jadi masih mudah. Insya Allah kalian bisa ini ya. Tentukanlah kebenaran dari pernyataan-pernyataan matematika berikut ini. Nah, yang pertama benar ya, karena kita konsepnya mengalihkan ke dalam 2 kali X ditambah 2 kali Y, berarti ini 2X tambah 2Y. Oke, coba untuk yang kedua ada yang bisa 2X dikali Y kurang 5. Apakah dia benar? Hasilnya tuh 2XY dikurang 10X. Gimana? Oke, silakan berkomentar ya.
Oke, ini sekilas terkait sifat dan operasi bilangan. Nanti juga ada penyederhanaan pernyataan berikut ini. Oke, mungkin bagi beberapa mahasiswa nanti kalau saya jelaskan begini saja udah bisa, tapi mungkin bagi mereka yang lupa, mungkin kok saya ngambang Bu kalau dijelaskan kayak gini, bagusnya ditulis. Oke ya. Jadi ini saya coba pindahkan beberapa ke kertas, saya tuliskan, silakan kalian lihat, nanti kalian jawab ya. Jadi nanti saya berikan waktu sekitar 5 detik untuk kalian mencoba sendiri, terus menyamakan jawaban dari saya. Silakan nanti kalian sebutkan kalian sekarang benarnya berapa gitu. Ini cuma latihan aja, nggak masuk nilai ya. Baik, demikianlah gambaran terhadap deskripsi mata kuliah kita, kemudian deskripsi terhadap peraturan perkuliahan kita. Nah, bila ada yang kurang jelas, silakan kita diskusikan di Sikuli. Tentunya apa yang kita jalankan ini adalah kesepakatan antara dua belah pihak dan adalah bagaimana hal yang terbaik untuk kedua belah pihak ya. Jadi Ibu harapkan kedepannya kita dapat bekerja sama dalam mencapai apa yang telah kita rencanakan ya. Oke, silakan kita lihat bagaimana pembahasan latihan konsep dasar ini. Beberapa soalnya akan saya pindahkan ke tulisan agar kalian lebih paham ya. Ya, baik, untuk latihan konsep-konsep dasar matematika saya sudah pindahkan beberapa ke sini, nanti kita bahas bersama. Jadi ketika saya menulis, saya harapkan kalian akan lebih mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna karena kalian langsung melihat prosesnya, begitu ya. Oke, kita lihat untuk pertama, tentukanlah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Berarti jawabannya apakah nanti yang B itu benar atau salah, begitu ya. Untuk yang B, 2x dikali x kurang 5, apakah itu benar sama dengan 2xy dikurang 10x? Nah, kita lihat. Sebelumnya saya berikan waktu 5 detik ya untuk kalian mencoba dan kalian simpan jawabannya ya. Oke, 5 detik ya. Oke, sudah punya jawaban? Sudah disimpan? Oke, kita cek ya. Nah, untuk ini berarti konsepnya itu kita kalikan ke dalam ya. Berarti nanti 2x dikali x, kemudian itu nanti adalah 2x dikali 5. Nah, oke ya, di sini saya salah tulis satu nih. Nih. Oke, soalnya y. Nah, sekarang kalau kita kalikan ke dalam, maka hasil yang kita dapatkan 2x dikali y itu adalah 2xy. Oke. Kemudian kurangnya kita bawa 2x dikali 5, berarti 5 dikali 2 ya. 2 dikali 5 itu 10. Jadi 10x ya. Jadi jawabannya itu 2xy dikurang 10x. Berarti sama dengan 2xy dikurang 10x. Berarti ini pernyataannya benar. Oke, paham ya? Tinggal kita, ini adalah konsep perkalian, tinggal kita kalikan ke dalam. Oke. Untuk nomor 1 bagian D, apakah sama min x ditambah y itu dengan min y ditambah x? Oke, 5 detik untuk menyimpan jawaban. Oke, sudah disimpan. Nah, kita cek. Nah, kalau di sini yang negatif adalah min x, kalau di sini yang negatif adalah min y. Sedangkan di sini y-nya positif, x-nya positif. Jadi berlawanan ya. Kalau kita buatkan ke angka, misal ini adalah x-nya 3. Berarti kalau min x adanya min 3. Maaf. Jadi kalau kita bawa ke angka, min x itu misalnya adalah min 3 karena x-nya 3. Kemudian y-nya misalnya 5. Apakah sama dengan min 5 ditambah 3? Nah, min 3 ditambah 5 berapa? 2 ya, positif 2. Kemudian min 5 ditambah 3 berapa? Negatifnya yang besar ya, berarti hasilnya negatif 2. Sama nggak 2 sama negatif 2? Jelas beda ya. Berarti ini juga berbeda, artinya ini adalah pernyataan yang salah. Oke, harusnya tanda tidak sama. Nah,
Untuk nomor E, 8 dikurang Y apakah sama dengan 8 ditambah min Y? Oke, silakan simpan 5 detik jawabannya. Sudah ya? Di sini adalah tentang prinsip perkalian. Nah, kalau positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ini 8 tetap, berarti ini min Y. Apakah sama? Sama. Oke, berarti ini pernyataannya benar. Ingat ya, kalau suatu tanda yang sama dikalikan hasilnya adalah positif. Misalnya ya, positif kali positif itu positif, kemudian negatif kali negatif itu positif, kan itu tandanya sama ya, ini positif positif, kemudian ini negatif kali negatif, hasilnya itu positif. Sementara di sini kalau dia tandanya itu berbeda, apakah itu positif dikali negatif atau kebalikannya negatif dikali positif, itu hasilnya adalah negatif. Ingat ya, karena kita gunakan ke depannya. Oke, untuk ke soal yang kedua, sederhanakanlah pernyataan berikut. Nomor A ya, ini berarti negatif kali negatif, pakai lagi nih, tadi negatif kali negatif positif ya, berarti jadinya min 2 positif 4. Oke, min 2 tambah 4 hasilnya berapa? Sudah disimpan jawabannya? Sudah? Oke, 2. Siapa yang benar? Ada yang benar ya. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Berarti ini masih menggunakan prinsip yang tadi, negatif kali negatif tadi positif. Ini memakai perkalian ke dalam ya. Oke, kalikan satu-satu. Berarti negatif dikali dengan min 6, hasilnya adalah 6, positif 6. Kemudian min dikali X itu adalah min X, jadi 6 dikurang X. Oke, ada yang benar? Selanjutnya H, berarti ini sama artinya dengan 6 dikali, tulisnya kali sama titik aja ya, Y per X ya, jadi hasilnya adalah 6Y per X. Paham? Ada yang benar? Oke, lanjut ya. Yang terakhir, sederhanakanlah pernyataan berikut. Oke, berarti kita pakai prinsip perkalian, dikalikan ke dalam. Oke, berarti ini 4 dikali 2X adalah 8X, kemudian 4 dikali negatif Y berarti 4Y, kemudian negatif dikali X, negatif 3 dikali X itu negatif 3X, kemudian ingat nih, negatif kali negatif tadi positif, 3 dikali 2 itu 6, kemudian ada Y. Berarti ini sudah selesai, sebenarnya sudah selesai, tapi belum sederhana karena ini masih ada yang sejenis, X sama X, Y sama Y. Kita sederhanakan, 8X dikurang 3X sama dengan 5X, kemudian min 4Y ditambah 6Y berarti positif 2Y. Oke, ini sekilas latihan konsep dasar matematika kita. Bila ada yang kurang jelas, kita diskusikan di Sikuli. Oke, terima kasih. Silakan kalian pahami lebih lanjut terkait konsep dasar matematika kita untuk menunjang perkuliahan kita yang pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.